Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di sebuah program Jejak Islami. Sebuah program yang akan memberikan gambaran tentang nilai-nilai Islami yang menjadikan pedoman dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di mana kami akan menampilkan nilai-nilai Islam yang berbalut dengan semangat para leluhur. Di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sembego, Yogyakarta inilah kita akan menyaksikan bagaimana harmonisnya nilai Islam berjalan seiringan dengan semangat para leluhur. Pemirsa, inilah jejak Islami di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. Kolonialisme Belanda melahirkan banyak penderitaan rakyat seperti monopoli sumber daya alam, kerja rodi, kenaikan pajak, dan juga kekerasan serta tindakan asusila yang ditunjukkan pada rakyat. Selain bertindak semena-mena terhadap rakyat, Belanda juga berperilaku licik dan tidak menghormati kerajaan-kerajaan di Jawa. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional yang memiliki nama lengkap Pangeran Haryo Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai orang yang cerdas dan berperilaku teladan. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai seorang pemimpin yang bisa dijadikan teladan. Jiwa kepemimpinannya terlihat ketika ia mewarisi Tegalrejo sepeninggal Ratu Agung, istri Sultan Hamengkubuwono I yang mengasuhnya. Banyak ajaran dan teladan Diponegoro yang hingga saat ini masih relevan untuk menjadi inspirasi generasi muda yang sedang berjuang meraih masa depan. Di antaranya, cinta tanah air, sikap berani membela kebenaran, berjiwa pemimpin, mengedepankan kejujuran, rela berkorban, dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai belajar inilah yang menjadi dasar belajar mengajar di Pondok Pesantren Diponegoro, Yogyakarta. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta adalah salah satu pondok pesantren di Yogyakarta yang berlokasi di Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta didirikan pada tahun 1997 atas inisiatif Kiai Haji Dr. Andes M. Syakir Ali MSI. Kiai Haji Dr. Andes M. Syakir Ali MSI adalah seorang ulama yang berasal dari Blitar. Beliau merupakan seorang dosen pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah memperhatikan kondisi pendidikan Islam di wilayah Maguwoharjo, hatinya tergerak untuk mencoba mengupayakan sebuah sistem pendidikan pondok pesantren sehingga pendidikan Islam dapat lebih berkembang. Era industri 4.0 penuh semangat, tantangan dan ancaman nyata bagi Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta yang telah memiliki berbagai jenjang satuan pendidikan dari TK atau RA, MI, SMP, SMK, dan MA. MA Diponegoro merupakan pengembangan inovatif Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta dalam respon perubahan zaman. Mendapatkan pendidikan bermutu, cita-cita semua orang. Lulusan berbagai satuan pendidikan berebut melanjutkan sekolah pada jenjang berikutnya yang lebih tinggi ke madrasah favorit. Madrasah dambaan para lulusan jumlahnya terbatas dan hanya menyasar murid-murid tertentu dengan kriteria amat ketat. Madrasah swasta, bila mana programnya bagus, lingkungannya kondusif, profesional manajemennya mampu menjamin kebutuhan zaman, niscaya dicari masyarakat. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta yang berlokasi di Kota Santri, Kota Pelajar, Yogyakarta memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk melanjutkan sekolah dan mondok di Yogyakarta. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Yogyakarta menjangkau luas hingga keluar daerah, antar pulau, antar provinsi.
Wajar masyarakat mencarinya karena madrasah berasrama menjadi pilihan pendidikan terbaik teruntuk putra-putrinya. Selain pendidikan formal, pondok pesantren ini pun memiliki unit kegiatan yang selain melibatkan para santri, juga masyarakat sekitar, yakni bengkel otomotif. Pemirsa, merupakan suatu kebahagiaan dan juga kebanggaan bagi kami untuk bisa berbincang dengan Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Syakir Ali MSI. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro di Sembego, Yogyakarta ini. Kami akan langsung berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kami ingin mengetahui sebenarnya nama dari Pangeran Diponegoro ini untuk pondok pesantren ini sejarahnya bagaimana? Pondok pesantren Pangeran Diponegoro ini sejarahnya berdiri pada tahun 1962. Dimulai dari berdirinya Madrasah Ibtidaiyah, kemudian Taman Kanak-kanak, kemudian SMP, kemudian SMK, dan yang terakhir berdiri Madrasah Aliyah. Dengan kesadaran para orang-orang tua kita sebagai pendiri sekolahan di sini, setelah beliau melihat ajaran Al-Quran itu banyak menyinggung masalah pendidikan dan keilmuan, juga kesadaran tentang beliau itu memahami anggaran dasar 1945 yang juga akan memperjuangkan mencerdaskan bangsa, maka orang-orang tua kita, pendiri kita di pondok ini memutuskan untuk memulainya dari pendidikan yang paling dasar, yaitu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Lantas nama Diponegoronya itu dari mana, Pak, untuk pondok pesantren ini? Ya. Nama Diponegoro itu terinspirasi dari banyak pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi maupun menengah, itu dengan nama para pahlawan, para pendahulu kita yang telah berjasa untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Ialah melihat pahlawan yang dari daerah, yaitu kecerdasan lokal untuk melihat bahwa Diponegoro adalah pahlawan yang berasal dari Yogyakarta, dari tempat kita berdiri, dan itu adalah sebagai seorang keturunan ningrat dari Keraton Ngayogyakarta yang dia itu beragama Islam dengan baik, tetapi dia berjuang untuk kepentingan nasional. Baik. Nilai-nilai dari Pangeran Diponegoro apa yang kemudian akan diterapkan di pondok pesantren ini, Pak? Ya. Inspirasi dari Pangeran Diponegoro adalah pendidikan kita ini harus berdasarkan agama Islam, tetapi harus nasionalis. Berarti pondok pesantren ini juga menerapkan rasa nasionalisme yang tinggi, Pak Kiai. Benar bahwa pondok kita ini adalah pondok yang sangat menjunjung tinggi tentang nasionalisme. Bahkan pondok ini adalah di bawah naungan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Sedangkan kalau pondok pesantren ini sendiri, Pak Kiai, ini nanti diprediksikan atau kemudian anak-anak yang ada di pondok pesantren ini akan diterapkan apakah hanya untuk seorang kiai kah, untuk melahirkan seorang ulama kah, atau memang ada formulasi khusus dari pendidikan agama dan pendidikan umum? Ya. Di pondok pesantren ini ialah
kami menerapkan bahwa pemahaman kami tentang ilmu itu tidak dibedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Beda hanya materinya, tetapi bahwa itu semuanya ilmu itu dari Allah. Oleh karena itu kami menjejerkan ilmu-ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum menjadi satu, berdampingan dan berkoneksi. Pak Kiai, kalau kita lihat saat ini tantangan demi tantangan itu berbeda dari generasi satu ke generasi yang lain. Apalagi sekarang sudah era keterbukaan ya Pak Kiai. Lantas bagaimana caranya Ponpes dari Pangeran Diponegoro ini mensikapi dari masalah-masalah tersebut Pak Kiai? Salah satu bentuk daripada fikroh atau pemikiran di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai induk pendidikan Pondok Pesantren Diponegoro ialah di sana ada sifat yang dinamika. Jadi selalu melihat tidak masa yang lampau saja, tapi akan menerawang masa depan yang lebih jauh. Dengan menggunakan kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah, yaitu kita merawat tinggalan yang mulia, tetapi kita akan mencanangkan hal-hal yang baru yang akan diberikan kepada anak-anak kita untuk menata masa depannya. Oleh karena itu kami memang mempersiapkan untuk anak menjadi mahir seperti orang terdahulu bentuknya persis. Kita tidak menjadikan orang-orang ini adalah Habibi, kemudian Bung Karno yang seperti masa lalu, tapi Habibie yang akan datang dan Bung Karno yang akan datang. Artinya bahwa pendidikan kita ini di samping kita mengajarkan ajaran yang lama yang masih yang baik, kemudian kita akan mengajarkan sesuatu yang bisa memprediksi masa depan anak kita. Jadi hidup seperti di hotel tapi di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang hati kita ialah ada di Makkah. Ya, ini hati kita adalah menggunakan tuntunan spiritual dari Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan pikiran kita ialah ada di Barat sementara ini, bahwa Barat adalah menjadi idola pusat pengetahuan ilmu pengetahuan. Itulah motonya. Kepala di Barat, hati di Mekah, kaki di Indonesia, di tanah air kita. Baik. Terima kasih sekali Pak Kiai. Kami sudah mengetahui, sebenarnya kami ingin mengetahui lebih banyak. Kami akan berkeliling pondok Pak Kiai untuk melihat pondok yang luar biasa ini. Terima kasih sekali waktunya Pak Kiai, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan bermutu. Apapun potensi dan bakat murid ada pada pendidikan yang baik. MA Diponegoro unggul sedari visi, proses, hingga keluarannya. Keluaran Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro Yogyakarta didesain memiliki banyak peluang dan kemudahan akses dalam negeri maupun luar negeri. Budaya unggul dikembangkan, bekal akademik dan profesionalisme pelayanan diberikan. Pemirsa, kali ini kami akan mencoba mengetahui sistem pendidikan serta prestasi maupun kualitas dari santri-santri yang ada. Kami akan mencoba berbincang dan menggali itu semua bersama narasumber kami yang telah hadir bersama saya. Beliau adalah Bapak Fauzan, SPDI MAG. Beliau adalah kepala dari Madrasah Aliyah Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak Fauzan. Pak Fauzan, coba kita
teropong lagi ya, telaah lagi nih Pak Fauzan. Santri-santri di sini ini bagaimana kualitasnya? Apakah mereka harus diseleksi dulu untuk masuk ataupun siapapun boleh mendaftar? Ya, alhamdulillah santri-santri yang ada di Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, baik itu yang bersekolah di level terbawah dari RA, MI, SMP, SMK maupun MA, itu semua dengan masuk di sini dengan seleksi, mendaftar, kemudian komitmen orang tua, lalu bersedia untuk mengikuti peraturan yang ada di pondok pesantren. Baik. Jadi sistem yang ada di sini kita ingin membangun awal sama-sama punya hajat, sama-sama punya kepentingan dan tujuan, orang tua, siswa, dan tim guru yang ada di masing-masing lembaga memberlakukan sistem yang demikian. Baik. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu Pak. Apakah ini memang milik pribadi, yayasan ini milik pribadi atau siapapun boleh untuk memimpin dari pondok pesantren ini? Iya, betul sekali Ibu. Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro itu merupakan jariahnya para pejuang yang awal-awal pada tahun 1998 yang resmi. Itu banyak tokoh yang mendirikan di sini, tokoh-tokoh masyarakat, perangkat, dan juga sekitar Sembego ini. Jadi lembaga ini, yayasan ini adalah bagian dari yayasan yang itu dikelola secara profesional, secara mandiri, dan secara sukarela. Kalau besar insya Allah akan seperti UII. Amin. Jadi UII didirikan oleh para pejuang dan betul-betul pejuang, sama dengan di sini. Bapak-bapak pendiri kita itu punya cita-cita luhur dan mereka tidak mengambil apapun yang terkait dengan materi, terkait dengan output-output yang sifatnya material, itu enggak. Mereka sungguh ingin berkontribusi supaya anak-anak, supaya generasi mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan keilmuan agama, akhlak yang luhur. Kira-kira begitu sampai hari ini. Termasuk saya bukan siapa-siapa di sini. Saya bagian dari santri sini, kemudian ya, sebentar bertugas di luar, lalu ditarik lagi karena memang kebetulan kami tahun 2002 kita mendirikan lembaga baru, Madrasah Aliyah. Kira-kira begitu, Pak. Kalau saya tadi melihat masuk di sini tuh sudah disambut dengan jejeran piala-piala, Pak. Apa memang prestasi sangat luar biasa sekali? Prestasinya bisa disebutkan ini, Pak? Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, jangan medit-medit terhadap perkembangan perolehan prestasi belajar anak-anak. Medit itu seperti apa medit itu? Ya, katakanlah kalau di tingkat kelas, gitu kan, tidak usah nunggu anak-anak mendapat piala dari luar. Ya, ini sistemnya atau caranya. Sehingga apa? Sehingga tradisi Bapak Ibu guru yang biasa memberi apresiasi di tingkat kelas masing-masing itu ternyata luar biasa dampaknya, yang hari ini kita wajib bersyukur karena selain prestasi anak-anak kita di tingkat sekolah, instansi, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, kita seperti sekolah-sekolah maju yang lain bisa level nasional bahkan internasional. Saya mendengar ada perwakilan yang dari madrasah ini menuju ke nasional ya Pak ya? Di matematika atau di mana ini Pak? Ya, sebenarnya ada dua, cuman yang satu harus sabar dulu. Kimia. Oh ya. Ya, ini insya Allah Ananda Alia ya, insya Allah nanti bulan 2 bulan lagi dari sekarang, karena pengumuman baru kemarin, kita akan kirim untuk final matematika di Jakarta, insya Allah. Mohon doa restunya dan dukungannya, tetap semangat untuk santri dan semuanya. Dan saya dengar dari Jogja cuma 3 ya Pak? Luar biasa sekali. Berarti selain daripada kualitas santrinya, ini kita juga harus mengapresiasi dari para guru. Kami ingin mengetahui kualitas para guru ini untuk mencetak santri-santri handal ini. Oke, baik. Guru-guru yang ada di sini variatif dan semua profesi ada. Lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi, dan juga para
praktisi. Itu yang kami pakai. Karena bagaimanapun kita sangat berkepentingan orang-orang yang punya kompetensi lulusan dari perguruan tinggi maupun di pesantren ataupun orang-orang yang selama ini menggeluti praktisi-praktisi ini tentu sangat berguna bagi anak-anak kami. Sehingga SDM kami ada yang sarjana dalam negeri maupun luar negeri. Kira-kira SDM kami begitu. Baik. Kalau soal pendidikan umum kemudian pendidikan non kurikuler, bagaimana cara mengimbanginya? Ini karena kami itu 24 jam sistemnya, jadi kebetulan di pesantren itu bagi kami adalah warisan yang luar biasa karena pendidikan ada, pengajaran ada, non formal ada, formal ada, dan informal ini yang mahal, tidak punya kecuali pesantren. Sehingga harapannya dengan adanya mondok di pesantren, sekolah di pesantren, mereka akan dapat dua keuntungan. Dunia insya Allah kecekel dan dua kebahagiaan berikutnya di akhirat mudah-mudahan juga baik dan bisa menjadi harapan kita semua. Baik, dari sisi kedisiplinannya, seberapa keras ataukah memang harus keras untuk mendidik anak-anak untuk berdisiplin sekarang? Inji, kami belajar dengan teman-teman guru, terutama BK, ya, karena bagian besar siswa-siswi kami yang berangkat dari berbagai lapisan masyarakat. Ini sistem untuk hukuman, punishment itu nanti ada bidang sendiri yang itu banyak dilakukan oleh teman-teman BK. Dan alhamdulillah ini ternyata sangat disukai oleh para orang tua. Pak Fauzan, mari kita berkeliling. Ini fasilitas-fasilitas apa yang ada di pondok pesantren ini, di sekolah ini, sehingga saya lihat kok santri-santrinya ini luar biasa sekali. Ya, secara umum fasilitas kita juga sama dengan pondok pesantren yang lain atau lembaga maju yang lain. Inti dari sarana kita adalah sarana kita harus ada perpustakaan, laboratorium, mungkin pusat komputer, masjid selaku tempat yang selama ini menjadi pusat pembinaan mental, pembinaan akhlakul karimah dan keagamaan harus ada di pesantren. Nah, kemudian terkait dengan karena nyantri gitu, kita pengennya para santri bisa tidur nyenyak dan makan enak. Luar biasa, baik. Terima kasih sekali Pak Fauzan atas informasinya. Semoga prestasi di pesantren ini dan juga di sekolah ini semakin berkembang. Amin, ya, Pak, amin, ya. amin. Dan demikian tadi pemirsa, kami sudah berbincang dengan Pak Fauzan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dalam struktur pendidikan nasional, pesantren merupakan mata rantai yang sangat penting. Hal ini tidak hanya karena sejarah kemunculannya yang sangat lama, tetapi karena pesantren telah secara signifikan ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pondok pesantren pada dasarnya memiliki fungsi meningkatkan kecerdasan bangsa, baik ilmu pengetahuan, keterampilan maupun moral. Namun, fungsi kontrol moral dan pengetahuan agamalah yang selama ini melekat dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Fungsi ini juga telah mengantarkan pondok pesantren menjadi institusi penting yang dilirik oleh semua kalangan masyarakat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan derasnya arus informasi di era globalisasi. Apalagi kemajuan pengetahuan pada masyarakat modern berdampak besar terhadap pergeseran nilai-nilai agama, budaya, dan moral.
Pemirsa, telah kita telusuri bersama, kita tapaki bersama jejak Islam di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro di Sombego, Yogyakarta. Sebuah harmonisasi kita saksikan di mana nilai Islam berjalan seiringan dengan nilai-nilai leluhur. Semoga memberikan inspirasi bagi Anda. Kita berjumpa di episode mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.